Hai, Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jadi kita hari ini akan belajar pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Tahukah kamu cara perkembangbiakan pada hewan? Ya, betul sekali. Sama seperti tumbuhan, hewan juga berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Apakah itu generatif dan apa itu vegetatif? Generatif artinya perkembangbiakan secara kawin, yaitu melalui proses pembuahan. Sedangkan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin, tanpa melalui proses pembuahan. Hari ini kita hanya akan membahas mengenai perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu berkembang biak secara bertelur. Bertelur disebut juga dengan ovipar. Ingat ya, telur bentuknya bulat. Jadi bertelur disebut ovipar. Perkembangbiakan ini dimulai ketika hewan betina yang memiliki ovum atau telur bertemu dengan hewan jantan yang memiliki sperma. Kemudian, setelah ovum dan sperma bertemu, terbentuklah zigot yang akan berkembang menjadi embrio dan akan membentuk individu baru. Proses berkembangnya embrio ini terjadi di dalam telur. Nah, kita perhatikan bersama-sama yuk proses perkembangbiakan ayam berikut ini, agar kamu lebih mudah memahami perkembangbiakan hewan secara ovipar. Nah, sekarang kalian sudah paham kan bagaimana proses perkembangbiakan hewan secara ovipar? Sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovipar. Sebenarnya ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar ada banyak, tetapi yang paling mudah diingat yaitu tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur ada angsa, ada ayam, ada penguin, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke perkembangbiakan yang kedua, yaitu melahirkan. Melahirkan disebut juga dengan vivipar. Sama seperti perkembangbiakan ovipar, perkembangbiakan vivipar dimulai dari ovum yang bertemu dengan sperma. Bedanya, pada perkembangbiakan vivipar, hewan berkembang biak secara internal di dalam rahim induk betina. Embrio akan terus berkembang dan terus tumbuh di dalam tubuh induknya sampai mereka siap untuk dilahirkan. Hewan yang berkembang biak secara vivipar biasanya adalah mamalia. Contohnya adalah paus. Ingat ya, paus tidak bertelur tetapi melahirkan. Hewan yang berkembang biak secara vivipar ciri-cirinya mudah sekali untuk diingat. Yang pertama yaitu memiliki daun telinga yang terlihat jelas. Kemudian, hewan ini menyusui anak-anaknya. Contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar yaitu kambing, kelinci, sapi, kanguru, kuda, dan masih banyak lagi. Nah, bisakah kamu menyebutkan contoh lain dari hewan yang berkembang biak secara vivipar? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, sekarang perkembangbiakan yang terakhir, yaitu ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Ovovivipar yaitu perkembangbiakan secara bertelur sekaligus melahirkan. Nah,
Perkembangbiakan ini yaitu memadukan antara bertelur dan melahirkan. Pembuahan terjadi di dalam rahim induk, kemudian telurnya juga terbentuk di dalam rahim, bukan dikeluarkan seperti ayam. Kemudian telur tersebut juga menetas di dalam tubuh induk. Setelah telur menetas di dalam tubuh induknya, maka mereka akan keluar sebagai individu baru. Nah, ular termasuk ke dalam hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Beberapa ular ada yang berkembang biak dengan bertelur. Kemudian ada yang berkembang biak dengan melahirkan. Dan ada juga yang berkembang biak dengan bertelur sekaligus melahirkan. Contoh yang lain yaitu kadal. Kadal berkembang biak dengan cara ovovivipar. Lalu contoh selanjutnya yaitu ikan hiu. Ikan hiu berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan, atau disebut juga dengan ovovivipar. Jadi kesimpulannya, perkembangbiakan secara generatif ada 3 cara, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar berkembang biak secara bertelur, vivipar berkembang biak secara melahirkan, sedangkan ovovivipar berkembang biak secara bertelur sekaligus melahirkan. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang bisa menceritakan kembali mengenai materi yang sudah kita pelajari tadi? Nah, tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. Itulah 3 cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.